النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah SWT masih memberikan kepada kita usia yang panjang, kesehatan yang prima, dan terutama jiwa yang punya tekad yang bulat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai bagian daripada mempersiapkan diri untuk kembali kepadanya. Karena kita semuanya akan mengikuti rute innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada pertemuan kita malam hari ini kita akan teruskan surat Al-Anbiya, surat yang ke-21. Ayatnya adalah 51 sampai 55. Jadi 51 sampai 55. Untuk itu mari kita masuk ke screen dan sama-sama membaca ayat-ayat tersebut. Jadi seperti biasa, saya bacakan dulu sepotong demi sepotong, baru kemudian ibu-ibu ikuti, bapak-bapak, ibu-ibu ikuti masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ ولقد آتينا إبراهيم رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون التي أنتم عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين صدق الله العلي العظيم.
Sadaqallahul aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi ala rasulillah wa alihi al-athhar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mohon maaf tadi agak terputus. Terima kasih banyak jemaah semuanya telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga setiap ayat, setiap kata, setiap huruf yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti memberikan imbalannya, pahalanya di yaumil akhirah. Ketika kita semuanya akan meninggalkan dunia ini tidak membawa apapun. Kita tidak membawa rumah kita, tidak membawa tabungan kita, tidak membawa tanah kita, bahkan tidak membawa pakaian yang kita pakai sekarang. Kita datang ke sana, kita hanya memiliki, kalau memiliki, yaitu tabungan yang kita kirim terlebih dahulu melalui apa yang disebut dengan iman dan amal soleh. Nah, di antara amal soleh yang paling tinggi nilainya adalah membaca ayat-ayat suci Al-Quran, karena Nabi bersabda, satu huruf diberikan satu hasanah, dan setiap hasanah mendapatkan 10 kebaikan atau 10 pahala. Kita teruskan surat yang ke-21, surat Al-Anbiya. Jadi surat 21 adalah surat Anbiya. Anbiya secara bahasa artinya nabi-nabi. Surat ini turun di Mekah, maka disebut atau dikenal dengan nama surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 112 ayat, dan tadi kita telah baca sampai ayat yang ke-55. Berarti tanpa terasa kita sudah hampir pertengahan surat Al-Anbiya. Seperti biasa kita ulangi satu ayat sebelumnya, yaitu ayat 50. Di ayat 50 Allah SWT mengingatkan kita atau mewasiatkan kepada kita tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran harus kita pelajari karena dikatakan Al-Quran itu adalah penuh dengan berkah. Jadi kalau ingin mengambil berkah atau barokah, bacalah Al-Quran. Nah, mengambil berkah itu kalau bahasa Arabnya bertabaruk. Tabaruk itu artinya mengambil barokah. Yang namanya bertabaruk itu mirip dengan menggosokkan tangan kita kepada sesuatu yang harum. Misalnya ada kain yang harum sekali karena mungkin habis dikasih parfum, atau mungkin kainnya memang kain yang harum, kan ada tuh benang yang harum. Nah, setelah kita gosokkan tangan kita di sana, tangan kita ikut harum juga. Tangan kita ikut menjadi berparfum juga. Nah, itu disebut dengan bertabarruk, mengambil barokah, mengambil bagian dari sesuatu yang baik. Ingat, ini hanya untuk yang baik. Itu namanya bertabarruk. Makanya mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, tuan-tuan, puan-puan, biasa kalau pergi ke Mekah, baik haji ataupun umrah, biasa lihat tuh di sana tuh ada orang yang mendekati Ka'bah, yang hitam itu baru digosok-gosokkan bajunya atau serbannya atau apa saja. Nah, itu namanya mengambil barokah dari Ka'bah, karena walaupun itu batu biasa saja, tetapi Allah Tuhan menyebutnya sebagai rumahnya, Baitullah. Makanya kita mengambil barokah dari sana. Mungkin Bapak Ibu biasa melihat ada orang terkenal, masyhur, atau pokoknya populer lah. Kalau kita orang awam ketemu dia, biasanya kita ingin foto-foto sama dia, bahkan ada yang cium tangannya dan sebagainya. Nah, itu kan namanya, kalau bahasa agamanya tabaruk, kalau bahasa populernya atau bahasa umum, ini namanya mengambil semacam macam popularitas juga, sehingga nanti kita katakan, saya pernah berfoto dengan presiden, dengan menteri ini dan menteri itu.
Jadi itu. Sehingga biasanya kalau kita habis foto dengan presiden, kita besarkan fotonya, dikasih bingkai, baru dipajang di ruang tamu untuk menunjukkan bahwa kita pernah ketemu presiden. Nah, dalam bahasa agama itu namanya mengambil barokah. Kalau itu tadi orang umum namanya ikut populer. Jadi kita ikut mendapatkan popularitas. Nah, jadi di ayat 50 Allah mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah penuh dengan barokah. Yang kedua, Al-Quran ini bukan textbook biasa, bukan buku biasa. Al-Quran ini adalah anzalnahu. Allah yang menurunkannya. Jadi dengan demikian ini adalah jejak tulisannya Allah. Kalau begitulah kalau bahasa sekarangnya. Jejak tulisannya Allah. Ingat jemaah sekalian, kalau kita biasa menemukan buku yang kebetulan penulisnya kita jumpa, biasanya kepada penulisnya kita minta tanda tangan. Nah, itu apa namanya? Menyambungkan diri dengan penulisnya, sehingga nanti kita katakan ini kita pernah ketemu dengan penulisnya, ada tanda tangannya. Nah, kalau bahasa spiritual tadi namanya lagi bertabarruk. Afa antum lahu munkirun? Apakah kalian mau mengingkari fakta bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat? Ya, menjelaskan banyak hal dan semuanya presisi. Kemudian ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza dzikrun mubarakun. Ini adalah pelajaran, kita artikan ini pelajaran yang penuh dengan barokah yang kami turunkan, maksudnya wahyu kepada Nabi Muhammad. Afa antum lahu munkirun. Kata-kata afa antum lahu munkirun secara bahasa artinya maka apakah kalian mengingkarinya? Ya, kalau kita menggunakan bahasa kita, tidak pantas kalian mengingkarinya. Tidaklah pantas kalian mengingkarinya karena ini datang dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita lihat tadi orang terkenal saja kita akan mengambil kesempatan. Misalnya kita suatu saat berjalan-jalan ke negara manapun, katakanlah ke Amerika, tiba-tiba ketemu dengan bintang film dari Hollywood, pasti kita ingin berfoto. Nah, padahal itu kan tidak ada hubungannya dengan teologi, spiritual, itu hanya orang terkenal aja. Tapi kita ingin mengambil namanya popularitas dari perjumpaan kita dengan orang itu. Kalau ke manusia saja kita ingin ikut popularitas, apalagi dari Allah Rabbul Alamin. Kalau Allah ini kita sebut dengan kita mengambil rohani spiritualitas. Sekarang ayat baru, ayat berikut ini adalah berbicara tentang Nabi Ibrahim. Jadi ingat, ayat ini berbicara tentang Nabi Ibrahim. Nah, jadi setelah tadi berbicara tentang Al-Quran, kemudian ayat 51 dan seterusnya berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang kalau di Kristiani atau Perjanjian Lama disebut dengan Abram dan Abraham. Ya, jadi dua tuh namanya di sana, Abram, lalu belakangan menjadi Abraham. Ya. Nah, jemaah sekalian terbahagia, kalau dalam Al-Quran atau dalam Islam kita dikenal dengan Ibrahim. Ya, tapi nggak ada masalah. Itu adalah cara pengucapan saja. Yang jelas tokoh yang dimaksud sama. Ya, Abram, Abraham atau Ibrahim, tokoh yang dimaksud sama, orangnya sama. Yaitu yang tadinya tinggal di kota kecil di pinggir Babilonia, namanya Ur. Nah, Ur ini letaknya di Irak, ya, dekat dengan Karbala. Jadi kalau Bapak Ibu buka peta lama, maka akan ketemu di sana ada kota Karbala, dan dekat dari situ ada namanya Ur. Nah, Ur itu adalah asal usul Nabi Ibrahim dari sana. Kemudian nanti Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Ismail nanti punya keturunan yang jelas ke bawah, lahirlah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nanti punya anak namanya Fatimah Zahra. Fatimah punya anak namanya Sayyidina Hussein. Sayyidina Hussein nanti kembali ke arah Karbala. Di Karbala dibunuh dekat kampung halaman kakek buyutnya dulu, yaitu Ur. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari sana baru kemudian masuk ke kota Babilonia, karena dia adalah pemuda yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran. Dengan halus nanti kita lihat, menjumpai kaumnya bahwa patung-patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa mesti harus disembah? Patung itu hanya seni, bukan untuk disembah. Ya, tetapi kemudian kaumnya tidak setuju, marah. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim dibakar tidak terbakar. Akhirnya kemudian disuruh pergi, dipaksa pergi meninggalkan Babilonia. Lalu Nabi Ibrahim pergi ke arah
Palestina sekarang, kemudian bertempat tinggal di suatu tempat yang sekarang disebut dengan Baitul Maqdis, rumah yang disucikan. Nah, inilah yang kita akan bukan berikut ini. Jadi Oma lagi dengar nanti pengajian. ini berbicara tentang Nabi Ibrahim ya. Jadi Nabi Ibrahim itu nanti tentang rusydahu. Kemudian ada kata-kata rusda nantinya di sini. Nah, sekarang kita lihat bunyi ayatnya, walaqad ataina Ibrahima, dan sungguh kami berikan kepada Ibrahim. Nah, sekalian ini kata kuncinya di sini adalah pada kata rusydahu. Jadi pernyataannya adalah Nabi Ibrahim itu menjadi nabi setelah sebelumnya diberikan kepadanya rusyda. Jadi rusyd ini adalah syarat kenabian. Bukan hanya nabi yang punya rusyd, tapi semua kita bisa punya rusyd. Cuma rusyd ini rusyd ini sebutnya smart, ya, kecerdasan. Ya, kecerdasan ini rusyd kecerdasan, rasionalitas, intelektualitas, itu namanya rusyd. Kalau dikatakan panduan, ya harusnya huda, kamu gitu. Walaqad ataina Ibrahima hudahu, misalnya gitu. Dan kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, panduan. Tapi itu tidak dikatakan huda. Jadi bahwa dalam kata rusyd memang ada kata panduan, tapi secara khusus rusyd itu artinya kecerdasan, intelektualitas. Itu namanya rusyd. Jadi walaqad ataina Ibrahima rusydahu. Dan kami berikan kepada Ibrahim rusydahu, kecerdasan kepadanya. Nah, kita mungkin juga ada kecerdasannya, tapi masih banyak juga kesalahannya. Kalau Nabi Ibrahim ini cerdas dalam pengertian tidak ada lagi yang salah. Kira-kira ginilah Bapak Ibu sekalian, Tuan dan Puan. Kita ini kalau dikasih soal matematika, ya ada yang benar, kamu gitu misalnya dapat 6 atau 7, tapi kan masih ada yang salah. Nah, kira-kira gitulah. Berarti kecerdasan matematika kita kan belum sempurna. Kenapa? Karena masih ada yang salah. Beberapa kali kita tes, ujian, dari semester 1, semester 2, 3, 4, dan seterusnya tidak pernah dapat 10, tidak pernah perfect, selalu ada salahnya. Nah, jadi kita artinya pintar juga karena bisa kerjain, tetapi belum sempurna ya. Kalau Nabi Ibrahim itu ibaratnya kalau dikasih ujian semuanya benar, nah begitu. Namanya rusydahu, tidak ada yang salah pada dirinya. Rusyd. Jadi rusyd ini sebetulnya secara harfiah adalah intelektualitas. Ingat, intelektualitas. Nah, di sini diabadikan bahwa pertama kali Nabi Ibrahim itu atau Nabi itu bukan rusyda dulu. Ya. Jadi jemaah sekalian berarti bahwa sunnah Nabi yang paling pertama adalah kecerdasan. Ya. Sunnah Nabi pada Nabi kecerdasan. Nah, sayangnya kita ini umat Islam sekarang, bahkan agama-agama samawi itu cenderung menganggap kalau kita ikut pada Nabi, yang ikut dulu ritualnya dulu. Ya, sholat, puasa, zakat, haji. Padahal sebelum diangkat jadi Nabi, itu dulu. Bahkan kita tahu dalam Islam, sholat itu datang belakangan. Puasa juga datang belakangan. Perintah haji datang belakangan. Nah, kita tahu semuanya juga sekalian, perintah sholat itu Nabi dapat waktu Isra Mi'raj, dan itu kira-kira tahun ke-10 atau tahun ke-11 kenabian. Sudah hampir hijrah ke, bahkan ada yang mengatakan tahun ke-11 ya. Sudah hampir pindah, pas tahun ke-12, 13 pindah ke Madinah. Yaitu pada saat meninggalnya istri dan pamannya Abu Thalib, bapak daripada Ali. Nah, jadi dari situ kemudian ada perintah salat. Nah, kemudian Nabi terapkan ini setelah pindah ke Madinah. Jadi boleh jadi ini sesaat sebelum hijrah, karena tidak mungkin Nabi tidak mungkin Nabi tidak langsung menjalankan perintah Allah, perintah salat. Lalu kenapa nanti di Madinah? Menunjukkan bahwa sesaat sebelum pindah ke Madinah, cuma melihat situasi orang pada berjalan, tidak mungkin tiba-tiba Nabi menyampaikan bahwa ini wajib salat, harus menunggu mereka tiba di Madinah, setelah mereka tenang baru dikatakan salat. Begitu dengan haji, nanti di Madinah. Ya. Puasa Ramadan nanti di Madinah, setelah pindah dari Mekah ke Madinah. Nabi di Mekah saja itu 13 tahun, jadi 13 tahun. Jadi 13 tahun itu artinya belum ada syariat salat, puasa, haji, nah begitu. Nah, jadi kalau begitu apa sih yang pertama sekali? Yaitu kecerdasan. Nah, untuk mengasah kecerdasan, belajar. Maka ayat pertama suruh belajar. Ingat, ayat pertama turun itu suruh belajar. Iqra, bacalah, belajarlah kalau bahasa umumnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, belajarlah. Dan belajar itu tidak harus pergi ke sekolah. Bisa saja di rumah, bisa di televisi, bisa di mana-mana.
bisa menghadiri seminar. Yang namanya belajar itu kan ada dua, ada formal dan ada tidak formal. Apalagi sekarang ini sumber pengetahuan sudah sangat banyak. Yang penting belajar dan belajar. Kata Nabi, belajarlah sampai liang lahat. Jadi walakad atayna Ibrahim rusdah dulu, rusdah. Dan ini juga sama dengan Nabi Muhammad kita. Apa yang menyebabkan Nabi misalnya memiliki 4 unsur itu? Karena kan dia cerdas. Bahkan memang di antara 4 itu kan ada kecerdasan. Fatona namanya. Jadi Nabi sebelum diangkat, sebelum dilantik jadi Nabi atau dibisa, Nabi sudah memiliki 4 sifat utama. Yang pertama adalah amanah. Yang kedua adalah fatona. Fatona itu kecerdasan. Yang ketiga adalah tabligh. Ya, tabligh itu apa namanya, komunikatif. Ingat kata tabligh itu menyampaikan, kalau berbicara dengan orang komunikatif ya. Kemudian yang keempat apa lagi lupa, yang pertama tadi amanah, kemudian kedua fatana, yang ketiga adalah tabligh, yang keempat apa lagi, mungkin ada ibu-ibu yang bapak-bapak ibu yang tulis di apa di chat room. Nah intinya dalam 4 itu sifat kenabian sebelum diangkat dilantik jadi nabi. Jadi walakada atayna Ibrahim rusydahu min qabl, sebelumnya. Jadi sebelum Nabi Muhammad, sebelum Al-Quran, Nabi Ibrahim disyaratkan bahwa kecerdasan dulu. Kan berarti menunjukkan bahwa kalau kita juga Islam harus kecerdasan juga dulu. Terbukti tadi ayat pertama turun Iqra. Terbukti tadi sebelum Nabi menjalankan tugasnya sebagai Nabi, sebelum diperintah, tadi sudah diberikan tadi sifat amanah, sifat fatona, sifat tabligh, dan sebagainya. Jadi disampaikan seperti itu, jadi belum ada sholat, puasa, dan sebagainya. Kalau Nabi sholat, puasa itu pribadinya dia belum menjadi syariat. Seperti itu. Sebelumnya, maksudnya sebelum Nabi Muhammad. Kan tadi di atas Al-Quran ya. Maksudnya sebelum Al-Quran sudah diutus Nabi Ibrahim. Dan syaratnya Nabi Ibrahim sebelum diangkat jadi Nabi adalah rusda juga, kecerdasan. Wa kunna bihi alimin. Dan kami terhadapnya ya alimin, maha mengetahui. Kenapa menggunakan kata alimin di sini? Kenapa menggunakan kata alimin di sini? Karena yang namanya kecerdasan itu kan ilmu muaranya. Ingat, kecerdasan itu muaranya ilmu. Kenapa kita tidak cerdas? Karena ilmunya banyak dan benar. Kalau ilmunya banyak tapi benar, ya tidak cerdas namanya. Dan sebetulnya kalau tidak benar bukan ilmu namanya, baru pengetahuan. Jadi pengetahuan itu ada yang benar, ada yang salah. Kalau dia benar, namanya ilmu dalam pandangan Al-Quran. Jadi, ada pengetahuan yang salah, ada pengetahuan yang tidak benar. Nah, yang namanya pengetahuan tidak benar, tidak bisa diverifikasi dengan kaidah-kaidah pengetahuan. Contohnya dulu orang tua kita mengatakan, kalau maghrib, semua anak harus masuk ke rumah, karena setan-setan berkeliaran. Kalau begitu kan, itu pengetahuan juga. Sedemikian tingginya pengetahuan ini, kita percaya, sehingga sebelum maghrib itu adalah kita masuk ke rumah. Ada baiknya, apa baiknya ya? Kita masuk rumah sebelum maghrib, dia sholat di rumah minimal kayak begitu. Yang kedua tidak berkeliaran, belajar, ya, itu baiknya. Tetapi pesannya jelas keliru, karena setan itu tidak ada hubungannya dengan maghrib. Setan setiap saat berkeliaran, kayak begitu. Setan setiap saat berkeliaran, bukan hanya setelah matahari terbenam, ya, itu setiap saat. Nah, jangan duduki bantal, nanti kamu bisul, kan begitu. Ada baiknya supaya kita tidak menduduki bantal, karena menduduki bantal nanti pecah. Apalagi dulu kan, tempo dulu kain bantal itu yang gampang robek, ya, gampang sobek. Begitu sobek keluar beterbangan itu kapasnya, begitu ya kapas ya. Nah, beterbangan kapasnya, nah, makanya jangan dudukin. Nah cuma orang tua supaya membuat takut anaknya, katakan kalau kamu duduki bantal nanti kamu bisul. Nah, itu kan tidak benar, bukan kecerdasan namanya, karena tidak nyambung, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi itu pengetahuan, tapi bukan ilmu. Begitu dites, coba kita dudukkan 1.000 orang di atas bantal, apakah kemudian muncul bisul? Nggak ada. Nah, kan berarti tidak valid, ya. Tidak valid, tidak terverifikasi. Nah, kan berarti bukan ilmu, pengetahuan yang keliru. Nah, begitulah juga. Nah, dikatakan di sini bahwa ilmu itu bermula dari kecerdasan. Kalau orang cerdas, dia melahirkan ilmu, bukan hanya pengetahuan. Jadi,
Makanya Allah menyebut diri di sini sebagai alimin. Ya. Jadi dia adalah Allah alimin. Jadi walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qabl wa kunna bihi alimin. Kalau umat Islam menjalankan ayat ini wah luar biasa. Bayangkan kalau seluruh umat Islam menekankan kecerdasan dulu. Baru kemudian ibadah-ibadah yang seperti sholat yang tepat waktu, salat malam, itu luar biasa. Sekarang Mas Kaiser bahagia, umat Islam itu tingkat atau persentase belajarnya terutama di Indonesia itu sangat rendah. Ya. Kemampuan umat Islam untuk membaca itu sangat rendah. Tradisi membaca itu sangat rendah. Nah, sedangkan untuk rusyd itu membaca kan ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Nah, jadi seperti itu Ibu sekalian. Jadi oleh sebab itulah belajar ini harus dilakukan karena kecerdasan melahirkan ilmu. Kalau menggunakan bahasa yang paling keren ya, bahasa para saintifik, dia katakan ilmu pengetahuan itu bermula dari logiko, hipotetiko, verifikatif. Nah, itu kata orang. Nah, coba kita lihat itu 3 kata, logiko, hipotetiko, verifikatif. Logiko itu logik. Hipotetiko, hipotetis. Nah, jadi artinya apa? Dimulai dari logika lagi, logis dulu, rasional dulu. Ya. Baru dibikinkan namanya hipotesis. Hipotesis, 2 kemungkinan. 1 atau 0. 1 benar, 0 salah. Jadi, hipotesis. Nah, baru dibuktikan verifikatif, diverifikasi. Nah, begitu. Nah, jadi Mas Yasser bahagia, itu diantara kaidah pengetahuan, bukan satu-satunya. Karena ada yang mengatakan juga bukan verifikatif, tapi falsifikatif. Nah, tapi intinya adalah kecerdasan melahirkan pengetahuan. Ini harus kita tekankan, karena tingkat kecerdasan dan pengetahuan ilmu pengetahuan umat Islam sekarang ini rendah sekali. Ya. Masih jauh lebih tinggi negara lain yang tidak Islam seperti Jepang, Cina, Korea itu kan tinggi, Singapura itu tinggi. Nah, kalau di Islam mayoritas Islam yang tinggi cuma satu Iran. Kalau Iran itu tinggi. Nah, kenapa? Karena rata-rata orang di sana juga rajin membaca. Makanya juga Kaiser bahagia. Kalau kita tidak bisa lagi ikut belajar formal atau formil di sekolah, ya menghadiri majelis seperti ini bagus juga. Ya, menghadiri majelis seperti ini karena ini termasuk belajar non formal ini. Insya Allah Bapak Ibu kalau rajin mengikuti tadabbur seperti ini akan cerdas juga. Kenapa? Al-Quran itu mencerdaskan. Ingat, Al-Quran adalah mencerdaskan. Selanjutnya ayat 52. Oh, sebelum kita ayat 52 kita lihat dulu di sini nih. Kaitannya dengan ayat lain. Nah, mana tadi? Ini dia. Kita lihat surat Al-Araf. Nah, sejalan tadi dengan surat Al-Anbiya ayat 51. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami itu Al-Quran, bayyinatin dan isinya terang benderang. Kalau orang Arab tidak ada yang tidak tahu, karena Arabnya itu Arab yang jelas. Kalau mereka berkata, mahada illa rajulun yuridu an yasuddakum. Ya, mahada tiadalah orang ini, orang Nabi maksudnya, Nabi Muhammad, illa kecuali rajulun seseorang, yuridu menginginkan, yang ingin ayasuddakum, menghalang-halangi kalian, amma kana ya'budu aba'ukum. Mereka ingin menghalangi kalian dari apa yang disembah. Oh, salah ini ya, ini Al-Araf di sini. Yang pertama dulu ini sudah ayat keempat ini. Kita ayat 1 dulu ini. Ayat berkaitan tadi dengan ar-rusyd. Ya, ini kata rusyd di sini nih. Jadi ini Al-Araf tadi kita baca ini. Surat Al-Araf 146 ini 146. Allah berfirman, Sa'asrifu an ayati. Saya akan memalingkan, kata Allah, an ayati dari ayat-ayatku dari Al-Quran. Kata memalingkan itu artinya membentengi, menghalangi. An ayati dari ayat-ayatku. Siapa? Alladzina yatakabbaruna fil ardi. Nah, siapa yang dihalangi Allah? Orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi. Nah, berarti kesombongan itu menjadi penghalang kita untuk belajar kebenaran, Al-Quran terutama. Jadi kesombongan karena kita apa? Merasa sudah cukup, kayak iblis. Saya kan lebih tahu dari dia, nah kayak gitu. Jadi ya takabur ini dari kata takabur, ya takabbaruna. Iblis itu disebut dengan abawas takbara. Kata dasarnya takabur juga.
Jadi sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq, tanpa alasan yang benar. Jadi dia takabur, ya, menyombongkan diri. Nah, makanya jemaah sekalian, kalau kita ingin diberikan Allah ilmu dari Al-Quran, hilangkan rasa ego di dalam diri kita, merasa pintar, merasa sudah tahu. Nah, itu berbahaya. Kita menghadapi Al-Quran, kita merasa paling bodoh, ya, paling bodoh. Kita berhadapan dengan Al-Quran, kita merasa paling salah. Nah, begitu kita merasa paling salah, kita ingin benar. Begitu merasa paling bodoh, kita ingin tahu. Nah, Al-Quran nanti melalui Allah, melalui Al-Quran akan membukakan pintu-pintu hati dan pikiran kita untuk mengetahui lebih banyak. Wa in yara kulla ayatin. Lihatlah orang-orang sombong ini tadi. Tadi kan yang dibicarakan ini orang sombong ini. Ingat. Yang dibicarakan orang sombong ini. Allah katakan wa in yarau kulla ayatin. Setiap kali mereka melihat ayat, satu ayat, ini satu ayat ini. La yu'minu biha, mereka tidak beriman kepadanya, tidak percaya kepadanya. Wa in yarau sabila rusdi, dan apabila mereka melihat sabila rusdi. Di sini katakan jalan petunjuk. Harusnya kan kalau jalan petunjuk ada sabilal huda, kamu gitu. Tapi ini bukan sabilal huda, tapi sabilal rusdi. Apa itu? Jalan yang rasional, jalan yang masuk akal, jalan intelektual, jalan akademik. Pokoknya jalan orang-orang yang pintar, terus pintar. Jadi apabila melihat melihat jalannya orang pintar, la yattakhidhuhu sabila, mereka tidak menjadikannya sebagai jalan, tidak mengambilnya sebagai jalan. Dia sudah tahu kalau jalan ke sana itu kecil, tapi karena dia percaya begitu saja pada Google Map, dia ikuti. Akhirnya apa? Akhirnya nyasar. Itu kan ada orang yang ikuti Google Map, nyasar. Bahkan ada yang terjun ke sungai. Nah, jadi layat tahizu sabila, dia tidak mengikuti jalan itu. Wa in yaraw sabila al-ghayyi, sebaliknya apabila mereka melihat jalan al-ghayy, jalan irasional. Al-ghayyi lawan daripada ar-rusdi. Jadi rusd yang rasional, ini adalah irasional. Ini al-ghayyi tidak ada di Indonesia nama ini, tapi rusdi ini banyak nama Indonesia, nama di Indonesia nama rusdi. Jadi Indonesia banyak yang memberi nama anaknya, siapa namanya? Rusdi, yang begitu. Jadi rusdi, rusd, dari kata rusd. Di tulisannya seperti ini, namanya siapa? Rusdi. Nah, harusnya itu adalah rusd. Ya, tapi karena sesuai dengan Al-Quran, ar-rusdi, ya, dipakai juga rusdi. Jadi sabila la wa in yaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Apabila mereka menemukan jalan yang tidak masuk akal, kita artinya yang tidak masuk akal, justru diambil yattakhidhuhu sabila. Ya, contoh misalnya suruh dagang tidak mau, begitu suruh judol dia mau coba. Dagang kan yang rasional, masuk akal. Ya, kenapa? Karena dengan berdagang kita latihan, belajar tentang seluk-beluk perdagangan, bahkan juga belajar matematika karena hitung-hitungan di sana ada tanpa kita sadari. Berdagang juga melatih mental kita, berdagang juga tidak mengambil hak orang lain, berdagang juga adalah jalan yang legal menurut agama, legal juga menurut negara. Tetapi diambil judi online, yattakhidhuhu sabila. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka terjebak dalam utang piutang yang tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena judol itu tidak ada yang menang. Kalau ada menang satu hanya untuk merangsang yang lain. Ya, kata orang yang tahu aplikasi judi online, tidak mungkin orang menang banyak. Kenapa? Karena sudah diatur itu aplikasinya, sudah diatur kata ahli komputer. Ya, kalau misalnya ada 1.000 orang atau 100.000 orang, paling yang menang 1 atau 2. Untuk apa? Supaya nanti berbicara, wah saya dapat menang, kan begitu. Padahal mayoritasnya kalah, mayoritasnya rugi. Nah, mereka justru mengambil ini. Akhirnya apa yang terjadi? Terjepit utang, akhirnya melakukan pencurian dengan kekerasan. Kan sering kita lihat tuh di televisi. Maka dikatakan kenapa mereka mengambil jalan yang tidak masuk akal ini? Dzalika bi annau, yang demikian itu karena mereka itu kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat kami. Jadi rupnya akarnya dari mendustakan Al-Quran. Wakanu, dan mereka anha terhadap Al-Quran atau terhadap ayat-ayat ini
Gafilin lalai. Makanya Bapak, Ibu, Tuan dan Puan, bersyukurlah kita di sini karena kita selalu duduk di sini 3 kali sepekan, Senin, Rabu, dan Jumat untuk menghadapkan hati kita belajar kepada Allah dan kita berdoa supaya kita ini semuanya, seluruh anggota Majelis Tadabbur Al-Quran ini nanti kita disatukan di sisi Allah SWT bersama Rasulullah SAW di telaga Haud di sorga. Jadi kita sekarang lihat ayat 25-nya, ayat 52-nya ya. Nah, ini nanti Nabi Ibrahim berbicara kepada kaumnya, ingat. Pertama tadi diberikan kecerdasan. Kenapa diberikan kecerdasan? Karena dia akan berbicara kepada kaumnya, bahkan kepada rajanya. Kalau dia tidak cerdas, nanti gimana menjawabnya? Bagaimana berkomunikasinya? Bagaimana berdialognya? Nah, maka kita lihat di sini, ini dialognya atau dakwahnya Nabi Ibrahim menggugah logika dan akal. Ingat, dakwahnya Nabi Ibrahim itu menggugah logika dan akal. Ya. Bukan menjebak orang dengan ritual-ritual sempit yang tidak diketahui penjelasannya. Jadi dakwah pertama Nabi Ibrahim adalah menggugah logika dan akal ini. Nabi Ibrahim menggunakan pertanyaan. Ingat, pertanyaan itu menggugah logika. Karena setiap kita bertanya, orang berpikir untuk menjawab. Jadi Nabi Ibrahim menggunakan pertanyaan untuk mengajak kaumnya berpikir secara logis. Berpikir secara logis tentang ketidakberdayaan benda mati, yaitu patung. Kan masuk akal kan? Yang mereka sembah. Ya. Dan yang kedua, Nabi Ibrahim mulai dari orang dekatnya, keluarganya. Ya. Yang dia tanya nanti tentang patung-patung yang mereka sembah itu. Mereka bertekun menyembahnya. Ya. Padahal yang benar itu adalah harusnya Tuhan itu cuma satu. Dan Tuhan tidak boleh kelihatan, tidak boleh terdengar, tidak boleh juga bisa disentuh. Karena apabila bisa disentuh, ada samanya. Coba Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan menyentuh sesuatu, pasti ada samanya. Coba sentuh meja di depannya. Oh, banyak meja yang lain. Ya. Sentuh dinding, banyak dinding yang lain. Lihat, bisa dilihat pohon, oh banyak pohon yang lain. Setiap yang bisa dijangkau panca indera pasti banyak samanya. Tidak mungkin cuma satu. Ya. Nah, maka Tuhan itu tidak mungkin bisa dijangkau panca indera karena tidak ada samanya. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, itulah intisari tauhid nantinya. Idz qala li abihi, ketika dia berkata kepada ayahnya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini lihat di sini. Tulisannya li abihi. Tanyanya, apakah bapaknya Ibrahim benar-benar penyembah berhala? Kan nanti di sini tamasil ini patung. Tamasil di sini adalah patung berhala. Nah, kata abi dalam kita tahu yang namanya nabi-nabi itu turun temurun nabi. Ingat, orang suci ke bawah. Tidak semua anak nabi jadi nabi, tapi kalau dia nabi pasti ayahnya nabi, begitu kira-kira. Pasti ayahnya orang suci. Kalau toh tidak dilantik jadi nabi adalah berkualifikasi nabi. Berkualifikasi nabi. Ada orang yang tidak dilantik nabi tapi berkualifikasi nabi. Contohnya Siti Maryam. Ya, Siti Maryam kan berkualifikasi nabi tapi tidak diangkat nabi. Ya. Siapa lagi? Asia, istrinya Fir'aun. Berkualifikasi nabi. Ya. Siapa lagi yang berkualifikasi nabi? Luqmanul Hakim. Ya. Siapa lagi? Tolut. Ya, itu dibicarakan dalam Al-Quran. Berkualifikasi nabi tapi tidak diangkat jadi nabi. Siapa lagi? Ashabul Kahfi. Nah, berkualifikasi nabi tapi tidak diangkat nabi. Nah, jadi berkualifikasi nabi. Jadi ayahnya mereka itu pasti berkualifikasi nabi, orang baik, orang suci. Nah, maka kata abi di sini tidak masuk akal kalau kita bawa kepada Nabi Ibrahim, masa bapaknya tidak kualifikasi nabi, penyembah patung. Nah, tapi tulisannya begini. Nah, kalau begitu kita harus memahami, mengetahui bahwa kata abi itu abah, ayah dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arab bisa bermakna kepada paman. Ingat, paman, seperti misalnya kita aja di Indonesia, banyak di antara kita yang memanggil orang lain bukan bukan ayahnya tapi ayah, atau bahkan bukan omnya tapi om, kan kita menjadi bahasa sehari-hari. Panggil orang yang lebih tua dari kita om, padahal bukan om kita.
gitu. Enggak ada hubungannya dengan keluarga kita, tapi kita panggil om, paman, uncle. Kita panggil siapa saja yang lebih, misalnya ayahnya teman kita ketemu panggil om, kan gitu. Ibunya teman kita panggil tante, padahal bukan tante kita. Nah, artinya sering terjadi seperti ini dalam bahasa Arab juga begitu. Dalam bahasa Arab itu abi dan ami itu sering. Jadi kan bahasa Arab itu kalau paman ami ya. Kita panggil ami padahal dia bukan paman kita, ya, dalam pengertian bukan saudaranya ayah kita atau ibu kita. Nah, lalu bagaimana ceritanya? Nah, di dalam Al-Quran disampaikan bahwa terkadang paman itu dipanggil abi atau abah. Tapi apakah Nabi ada pamannya begitu? Ada. Nabi Muhammad saja pamannya dia berikan dalam Al-Quran. Siapa? Abu Lahab. Ya, ingat, paman Nabi Muhammad ada yang bermasalah juga. Dia berikan dalam Al-Quran namanya Tabat Yada Abi Lahabin. Di Al-Quran tertulis Abu Lahab, tapi kok kenapa yang diperkarakan orang Abu Talib? Kan lucu juga. Ya. Padahal Al-Quran dengan tegas, dengan terang benderang menyebut Abu Lahab, Tabat Yada Abi Lahab. Nah, jadi intinya adalah abi itu tidak selamanya ayah. Nah, kalau kita bawa ke situ berarti ini bukan ayahnya Nabi Ibrahim. Nah, coba kita dulu lihat ayah dengan ayah. Jangan sampai kita cuma mencocok-cocokkan. Kita tidak ingin hanya mencocok-cocokkan. Pertama kita lihat dulu bahwa yang namanya Nabi itu keturunan Nabi atau orang suci sebelumnya. Mana ayatnya kita lihat di sini. Kita lihat surat 3 surat Al-Imran. Ayatnya 33. Nah, kita lihat di sini. Allah berfirman, Inna Allah, sungguhnya Allah, istafa memilih Adam, Nabi Adam maksudnya. Wa Nuhan dan Nabi Nuh. Wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Maksudnya Ibrahim ke bawah. Wa ala Imrana. Ala Imrana itu di situ ada Imran. Ada Nabi Isa nantinya sebagai cucunya Imran. Maryam kan anaknya. Kemudian di situ ada Nabi Zakaria. Di situ ada Nabi Yahya. Ini keluarga Imran namanya semuanya. Wa ala Imran, keluarga Imran, alal alamin. Nah, siapa hubungannya Adam, Nuh, Ibrahim, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran? Nah, di sini disebutkan dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Mereka ini adalah zuriat satu dengan yang lain. Jadi Nabi Nuh adalah zuriat dari Adam. Keluarga Ibrahim zuriat dari Nabi Nuh, ya, melalui nabi-nabi sebelumnya. Nah, keluarga Imran zuriat Nabi Ibrahim. Begitu ya dengan Ali Muhammad ini. Ali Imran berarti ada Ali Muhammad juga. Ini kan Ali Muhammad, Ali Imran. Berarti ada Ali Muhammad juga. Ya. Ali Muhammad, iya dari Nabi Ibrahim juga. Keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim keturunan Nabi Nuh. Nabi Nuh keturunan daripada Adam. Nah, ini disebut dengan dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Jadi kenabian itu suksesinya melalui zuriat. Ini perhatikan tulisannya, zuriat. Zurriyatan ba'duha min ba'din. Wallahu samiun alim. Jadi ulangi lagi, zuriat namanya kan, keturunan. Nah, tapi ingat kok ada nabi yang ayahnya misalnya penyembah berhala, kan tidak mungkin. Lalu bagaimana menjelaskannya? Yang pertama tadi kita sudah lihat bahwa pasti zuriat, keturunan. Tapi kan tidak mungkin nabi lahir dari penyembah berhala. Kita lihat surat Al-Baqarah. Ayatnya 130-an. Nah, ini dia. Ayat 132 dan terusnya. Sampai nanti ke sini nih. Wasab ya Ibrahim, apa yang dan Nabi Ibrahim mewasiatkan. Apa yang diwasiatkan tadi? Tauhid, di atas ini tauhid ya. Aslam tuli rabbil alamin itu tauhid. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan tauhid itu kepada bani anak-anaknya. Ingat, Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Siapa anaknya Ibrahim? Ada Ismail, ada Ishak. Nah, kemudian wa Yakub dan Yakub. Nah, siapa Yakub? Anaknya Ishak, cucunya dari Ibrahim. Jadi Yakub ini adalah bin Ishak bin Ibrahim. Yakub. Nah, Yakub juga menyampaikan kepada anak-anaknya. Apa katanya? Baik Ibrahim ataupun Yakub mengatakan, ya bani ya, wahai anak-anakku, inna Allah, sungguhnya Allah, istafa lakumuddin. Allah memilih
untuk kalian semuanya ad-din, agama. Jadi agama ini bukan buatan, tapi Allah yang pilihkan, Allah datangkan. Maka fala tamutunna, maka janganlah kalian mati illa kecuali wa antum muslimun, ketika kalian semuanya sudah berserah diri. Illa wa antum muslimun. Nah, kemudian ayat 133. Am kuntum, atau apakah kalian syuhada, menyaksikan. Idh hadara Yaqub al-mauta, ketika Nabi Yaqub tadi sini nih. Nabi Yaqub. Ketika Nabi Yaqub sudah kedatangan malaikat maut ini, hadara Yaqub al-mauta. Malaikat maut menghadiri atau mendatangi Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ini adalah cerita tokoh penting di dalam surat Yusuf. Karena Nabi Yaqub adalah ayah daripada Nabi Yusuf. Idh hadara Yaqub al-mautu. Idh qala, ketika dia berkata, Yaqub berkata, libani, kepada anak-anaknya. Apa katanya? Nabi Yaqub berkata kepada anak-anaknya yang 12 orang itu, termasuk Nabi Yusuf dan Binyamin, ma ta'buduna min ba'di. Kira-kira gini, ayah sebentar lagi akan pergi, wahai anak-anakku sekalian. Itu malaikat maut sudah datang menjemput ayah. Nah, sekarang kalau ayah nanti pergi, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggal ayah, sepeninggalku? Qalu, mereka anak-anaknya 12 orang itu menjawab, na'budu, kami akan menyembah ilahaka, Tuhan kamu, wa ilaha abaika, dan Tuhan bapak-bapak kamu, ayah-ayah kamu. Siapa ayahnya Nabi Yakub? Kan cuma satu, yaitu Nabi Ishak. Tapi kenapa menggunakan jamak di sini? Kami menyembah ilahaka, Tuhanmu, wa ilaha, dan Tuhan abaika, bapak-bapak kamu, ayah kamu. Siapa itu ayah kamu? Ibrahim. Di kakeknya maksudnya kan? Kan Ibrahim kakeknya tadi, ayah daripada Nabi Ishak. Sedangkan Nabi Yakub anak daripada Nabi Ishak. Ini tadi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Ibrahim adalah kakeknya Nabi Ishak. Kakeknya Nabi Yakub. Nah, jadi ketika anak-anaknya mengatakan bahwa kami menyembah Tuhan daripada ayah-ayah kamu, masuk kakeknya di sini. Wa Ismail, termasuk pamannya di sini. Karena Ismail ini adalah saudara Ishak. Yang ditanya ini Yakub. Yakub adalah anak dari Nabi Ishak. Nah, dengan demikian Nabi Ismail adalah pamannya Nabi Yakub. Ingat, Nabi Ismail adalah paman daripada Nabi Yakub karena ayah kandungnya adalah Nabi Ishak. Ismail saudara kandung ini, anak pertama dari Hajar, anak kedua lahir dari Sarah, bersaudara. Jadi harusnya anak-anaknya Nabi Ishak ini mengatakan kepada Ismail dengan paman, tapi di sini mereka kata aba. Nah, ini ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam Al-Quran itu paman bisa dipanggil aba juga. Ayat-ayatnya nih. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa. Tuhan yang mana? Ilahan wahida. Tuhan yang esa, yang satu. Wa nahnu lahu muslimuna. Kami berserah diri. Nah, jadi ini jelasnya juga sekali. Jadi aba. Jadi sekarang sudah selesai ya. Penjelasannya sudah jelas bahwa penggunaan kata li abihi di sini tidak merujuk kepada ayah langsung daripada Nabi Ibrahim, tapi merujuk kepada pamannya. Jadi pamannya Nabi Ibrahim lah yang membuat patung dan menyembah berhala. Dan itu wajar. Seperti mana Nabi Muhammad, kita pamannya ada Abu Lahab. Jadi qala li abihi wa qaumi ma hadhihi tamathilul allati antum la akifun. Dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, ma hadhihi at-tamathil. Kenapa patung ini allati yang kalian antum, kalian semuanya la akifun, yang kalian sembah dengan bertekun. Akifun itu itikaf. Ingat. Akifun ini itikaf. Ini ingat. Jadi kalau kita itikaf itu terus-menerus bertekun. Sampai orang biasanya 10 hari di masjid, itu tidak keluar. Itu namanya itikaf. Jadi akifun ini adalah itikaf. Artinya begitu seriusnya menyembah patung, sampai mereka tidak bekerja dan sebagainya. Kalau orang itikaf kan biasanya tidak kerja, tinggal di masjid 10 hari.
Makanya biasanya i'tikaf itu biasa sekali setahun. Misalnya di akhir bulan Ramadan. Walaupun ada juga i'tikaf di pertengahan Rajab misalnya. Jadi allati antum laha akifun. Nah, i'tikaf ini ada di Quran. Coba kita lihat di sini tadi surat Al-Baqarah. Lihat ayatnya di sini 125 ini. Nah, ini ada kata-kata akifun di sini. Akifin sama Pak Bu ya. Jadi tuan dan puan, bapak dan ibu itu kata akifin dan akifun sama dalam bahasa Arab ya. Nah, di sini katakan wahidana, dan kami membuat perjanjian ila Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail dan kepada Nabi Ismail, agar tahira sucikanlah. Jadi ini perintah Allah kepada dua nabi ini, Nabi Ibrahim dan Ismail, di Mekah ini sucikanlah baiti, rumahku. Baitullah maksudnya. Untuk siapa? Lit ta'ifin, untuk orang yang tawaf. Wal akifin, orang i'tikaf. Nah, di sini kata-kata sama nih. Akif juga ini bedanya di sini akifun, sana akifin. Ya kalau dalam kaidah bahasa Arab itu akifun itu berarti namanya marfu. Ya, sedangkan kalau akifin adalah bisa mansub, bisa juga majrur. Nah, seperti itu. Tapi sama artinya, orang yang i'tikaf. Sayangnya di sini diterjemahkan berbakti. Ya. Tapi ini bagus nih, bertekun. Ya. Kalau di sini akifin ini orang i'tikaf ya. Jadi kesimpulannya bersungguh-sungguh menyembah patung. Nah, Ibrahim bertanya, kau ajar, maha ditamasuk, kenapa patung ini yang kalian tekun menyembahnya? Ini kan patung, kira-kira gitulah. Tapi kan sebagai pertanyaan Nabi Ibrahim di sini bukan mencela patungnya ya. Ya, Nabi Ibrahim tidak mencela patungnya. Patung tidak dilarang, boleh saja. Yang dipertanyakan Ibrahim, kenapa menyembah patung? Bukan mengatakan kenapa membuat patung. Dua hal yang berbeda. Menyembah patung dan membuat patung dua hal yang berbeda. Apakah kalau menyembah patung dilarang lantas tidak boleh juga membuat patung? Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, coba kita jawab pertanyaan ini. Apakah kalau tidak boleh menyembah patung, berarti tidak boleh membuat patung? Karena tidak boleh sembah ya, jangan dibuat. Begitu kan? Kalau jawabannya iya, berarti kita tidak boleh buat anak. Kenapa? Karena sering ada orang menyembah manusia kan? Kan ada orang menyembah manusia dipertuhankan. Ya. Kalau orang mempertuhankan manusia, seperti mana seperti mana Fir'aun mengatakan, sayalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Nah, berarti manusia bisa dipertuhan. Nah, ketika manusia disebut Tuhan, apakah lantas tidak boleh membuat manusia? Nah, jadi larangan menyembah tidak identik, tidak equal dengan larangan membuat. Ini harus kita camkan. Jadi boleh saja orang buat patung selama niatnya bukan untuk disembah, hanya untuk artistik. Kan bisa kita membuat artistik. Apakah ada contohnya dalam Al-Quran? Di mana ada nabi yang memerintahkan buat patung? Jawabannya ada. Nah, mana ayatnya? Mari kita lihat sini. Surat Saba di sini, surat 34. Ayatnya coba kita cari dulu ayat 10, siapa tahu ada di sini. Wali Sulaiman. Nah, ini dia. Ayat 13. Jadi surat Saba, surat 34 dan 13 ini. Ya maluna lahu. Jadi jin-jin itu bekerja untuk Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman mempekerjakan jin. Atau mempekerjakan, kalau di tempatnya dikatakan setan di atas ini. Setan itu kan bisa bermakna begini. Orang penjara, orang yang dihukum, disuruh bekerjakan. Mungkin Bapak masih ingat, dulu tuh orang penjara sering suruh kerja. Karena memang harusnya suruh kerja biar ada keterampilan. Jangan di kamar hanya menganggur makan 3 kali sehari semalam. Harusnya dipekerjakan seperti di Cina juga begitu. Nah, jadi Nabi Ismail, Nabi Sulaiman ini mempekerjakan tawanan kriminal, makanya disebutkan setan. Di ayat lain disebutkan setan. Nah, kesimpulannya mereka itu bekerja untuk Nabi Sulaiman. Mayasya sesuai dengan yang dikehendaki Nabi Sulaiman, sesuai dengan desain, sesuai dengan blueprint, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman kepada para pekerja ini? Min maharib. Yang pertama adalah gunung-gunung tinggi.
Kata mihrab itu kan tempat yang tinggi, ini gedung-gedung yang tinggi. Apalagi watamasil ini sama patung-patung. Lihat ini Pak Gus kalian, ini patung nih. Lihat tadi di sini nih, tulisannya sama nggak? Ini tamasil. Perhatikan ini. Nah, perhatikan ini, sama nggak tulisannya ini dengan ini? Dengan ini nih. Sama kan? Tamasil. Tamasil. Di sini juga begitu nih. Lihat ini. Tamasil. Alif lamnya kita hilangkan karena bisa dihilangkan alif lam arifahnya. Jadi kita hilangkan alif lamnya. Tamasil. Kamu gitu. Ta, mimnya dikasih mat. Ta saja dikasih ya. Tamasil. Nah, sini yang sama nih. Tamasil sama. Patung-patung juga terjemahnya ini. Di sini juga tadi patung-patungnya terjemahnya nih. Lihat. Patung-patung juga. Tidak ada bedanya. Kenapa patung-patung disebut dengan tamasil? Karena patung-patung itu dibuat menyerupai. Tamasil itu menyerupai. Misal, ingat saya kata-kata misal. Tamasil itu menyerupai. Misalnya, contohnya. Jadi patung-patung dibuat menyerupai hewan, menyerupai manusia, menyerupai laki-laki, menyerupai perempuan. Kan begitu. Ada juga menyerupai anak-anak. Kalau saya orang bikin malaikat, menyerupai anak-anak, peri. Nah, jadi mahadit tamatil. Nah, di sini mempertanyakan kenapa patung-patung ini ingat bukan melarang, kenapa ya ini disembah ya, bukan larang dibuat. Ini harus kita camkan karena di masyarakat kita ada yang melarang membuat patung, padahal Nabi Sulaiman di sini menghiasi kota-kotanya, negaranya dengan patung-patung ini. Maharib, gedung-gedung yang tinggi, tamasil, patung-patung, wajifanin, pinggan-pinggan, tapi pinggannya bukan untuk masak, tetapi kayak di Hotel Indonesia di Jakarta, di bundaran Hotel Indonesia di Jakarta itu kan kayak pinggan besar itu. Ya. Kal Jawabi seperti kolam kan ada tempat airnya tuh, baru ada air mancur di tengahnya. Nah gitu. Jadi itu kan kalau misalnya ada di kota, biasanya di persimpangan, di bundaran, di situ ada biasa dibikin kolam berbentuk pinggan, berbentuk piring, berbentuk piring. Seperti kolam. Ya. Wakudurin dan priuk-priuk. Priuk itu sama juga tempat makannya lebih tinggi lagi sedikit. Ya. Kalau pinggan ini lebih kepada piring, kalau ini adalah priuk, adalah tempat masak. Rasyatin yang tidak bergerak, artinya memang tempat tinggal di situ. Jadi artinya Nabi Sulaiman membuat negara, membuat kota itu dengan dibuat tempat-tempat yang indah. Patung-patung disimpan di mana-mana. Jadi tidak salah negara kita kalau misalnya ada pahlawan bikin patungnya, nggak salah karena tidak ada larangan. Yang salah kalau dibikin patungnya Jenderal Sudirman di Jalan Sudirman lalu orang datang sembah, itu yang salah bukan patungnya, yang salah orangnya menyembahnya. Ingat, yang menyembahnya. Jangan yang salah orangnya, patungnya dihancurkan, kan salah. Ya. Jadi watamathila wajifanin kal jawabi wa kudurin rasyatin. Malu bekerjalah kalian yang tadi atas membuat patung ini ala Dauda untuk keluarga Nabi Daud. Ya, Nabi Sulaiman itu anak dari Nabi Daud dalam keadaan bersyukur. Nah, seperti itu. Jadi saya kira jelas sekalian bahwa tamasil itu patung-patung bukan dilarang dibuat, dilarang disembah. Dilarang disembah. Apalagi ada lagi tambahan. Kalau ada patung katanya malaikat tidak bisa masuk. Di rumah kalau ada patung di rumah, malaikat tidak masuk. Nah, ingat tadi, Nabi Ibrahim apa? Rush dulu, kecerdasan. Coba kita jelaskan. Apa mungkin malaikat yang luar biasa seperti itu takut pada patung? Coba Bapak Ibu renungkan secara akal. Berarti malaikat ini lebih buruk daripada kita. Kita ini takutnya kepada anjing gila. Anjing itu bisa menggigit, bisa ngejar. Kalau kita digigit, bisa ikut rabies juga. Tapi ini malaikat kok patung yang tidak berbuat apa-apa kok ditakutin? Coba. Padahal katanya dia adalah makhluk yang mulia. Masa takut kepada patung? Ini nggak make sense. Satu. Yang kedua, kalau memang benar malaikat-malaikat itu takut sama patung, termasuk malaikat maut, ya kalau begitu kemana-mana bawa patung. Kalau perlu bikin kalung yang ada patungnya, biar malaikat maut takut mencabut nyawanya. Nah, jadi artinya apa? Kalau ada hadis itu tidak make sense namanya, tidak masuk logik. Jadi ingat, watamasila wajifanin kal jawab. Jadi ada tamasil. Jadi saya kira begitu Pak ya.
Jadi ditambah-tambahin lagi di masyarakat kita, jangan bikin patung di rumah, nanti malaikat tidak bisa masuk. Malaikat tidak masuk itu kalau kita melakukan keburukan di dalamnya, kemaksiatan. Nah, itu baru cocok. Dalam pengertian ya malaikat yang menginginkan kebaikan, karena ada juga malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Bahkan misalnya kita melakukan kemaksiatan pun malaikat tidak takut, terutama malaikat maut. Kan ada orang melakukan kemaksiatan terus malaikat datang. Nah, jadi kita teruskan lagi. Jadi jelas Bu ya. Jelas Bapak Ibu sekalian, mahadit tamatilu lati antum laha akifun. Sekarang kita lihat ayat yang mirip dengan ini. Ayatnya tadi di sini mana? Ini. Kita lihat surat 34 ayat 13. Oh, sudah ada tadi ini, ternyata sudah ada ya, sudah kita bahas tadi ini. Jadi mahari bawa tamati lawajifanin sudah tadi ya. Sekarang kita langsung ke ayat berikutnya. Ayat 53. Nah, di sini jemaah sekalian, Nabi Ibrahim menanyakan tadi kepada kaumnya, kenapa menyembah ini? Nah, jawaban mereka menjawab ini. Alasannya berdasarkan tradisi, kebiasaan. Padahal kebiasaan tidak selamanya menunjukkan kebenaran. Ya, kebiasaan itu bukan kebenaran. Kebiasaan itu adalah kebiasaan. Sudah terbiasa. Kemudian konteks jawabannya sebagai bentuk pembalasan diri, pembelaan diri kaumnya. Kemudian fenomena taklid. Nah, inilah taklid. Jadi kalau ada taklid itu seperti ini. Taklid itu orang buta mengikuti orang buta. Nah, itu namanya taklid buta. Tidak boleh kalau taklid. Boleh, tapi jangan taklid buta. Kalau taklid buta tidak boleh seperti ini. Lihat ini. Ini ada orang buta jalan, diikuti orang buta lagi di sini. Orang buta lagi di sini, orang buta lagi di sini. Nah, taklid. Jadi dia tidak melihat siapa di depannya, dia tidak melihat siapa di depannya. Makanya dia tidak mau lepas tangannya. Nah, kayak gitulah. Tidak mau lepas tangannya, kenapa? Karena dia buta. Nah, kenapa kita tidak mau lepas daripada kebiasaan orang tua kita? Yang belum tentu benar, karena kita buta pikirannya. Lalu apa jawaban mereka? Tadi kan Nabi Ibrahim bertanya, kenapa mau nyembah patung-patung berhala ini? Jawaban mereka, qalu wajadna aba'ana. Karena kami telah menemukan atau mendapati ayah-ayah kami, orang-orang tua kami menyembahnya juga. Jadi penyembahannya bukan berdasarkan penalaran yang benar, tapi kebiasaan. Kebiasaan. Wajadna aba'ana. Kami menemukan ayah-ayah kami, bapak-bapak kami, laha terhadap patung itu abidin, menyembahnya. Abid itu beribadah, ini abid itu orang menyembah. Karena kami melihat orang tua kami menyembahnya, kami menyembahnya juga. Jadi artinya apa? Bukan penalaran, bukan kebenaran, tetapi kebiasaan. Kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan itu namanya kultur. Kultur itu belum tentu benar. Seperti contohnya di suatu daerah yang terbiasa misalnya membersihkan mayat orang tuanya. Itu kan kebiasaan. Nah, karena mereka percaya kalau yang namanya orang mati itu masih seperti orang hidup, maka digantiin baju. Di mana kebiasaan itu? Di daerah Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Jadi di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, mereka punya tradisi, ya namanya mak nenek, yaitu mereka itu pada tahun-tahun tertentu, mayat-mayat yang dari dalam peti-peti itu dibuka lagi. Dikeluarkan dan diganti bajunya, dikasih baju yang baru, nah begitu. Kasih baju yang baru. Kalau kita tanya kenapa, apakah ini masih butuh apa namanya, masih butuh baju? Ya dia katakan ini kami temukan dari orang tua kami, nah seperti itu. Jadi berdasarkan kebiasaan saja. Nah itu dari kultur. Nah di Tanah Toraja tidak salah, benar. Kenapa dia katakan itu kebudayaan? Nah itu kebudayaan tidak masalah. Itu bukan bagian dari agama orang Tanah Toraja, bukan agama Kristen begitu. Kan Tanah Toraja orang beragama Kristen. Tidak semua orang Kristen begitu, hanya sedikit di Tanah Toraja. Kenapa? Karena mereka juga mengakui itu bukan syariat agama Kristen. Itu adalah kebiasaan nenek moyang. Itu diakui kebiasaan nenek moyang. Nah, jadi artinya kalau kita mau kebiasaan nenek moyang, nggak apa-apa. Tetapi jangan kemudian menyembahnya. Karena itu kultur jangan disembah. Ya, salahnya di sini ada disembah. Ya. Wajadna aba anak laha abidin. Jadi dengan demikian kebiasaan.
Saya kebiasaan orang tua bikin patung, ya nggak apa-apa, tapi jangan disembah. Masalahnya karena mereka menyembahnya. Jadi jemaah sekalian, bukan hanya patung yang tidak boleh disembah, batu-batu juga, pohon kayu juga. Kalau kita mengatakan pohon kayu tidak boleh disembah, maka tidak boleh nanam pohon kayu, kan salah. Masa karena ada orang menyembah pohon kayu, maka kita harus menebang semua pohon kayu? Ini kan fatal. Karena ada orang menyembah misalnya sapi betina, di dalam Quran kan ada tuh. Maka semua sapi betina kita potong, ya, ini kan salah. Karena Al-Quran mengharamkan makan babi, maka babi semuanya kita bunuh, kan salah. Diharamkannya makan babi tidak identik dengan perintah membunuh babi. Nggak ada seperti itu. Karena babi itu Allah juga yang ciptakan. Dan babi itu punya fungsi ekologi, punya fungsi ekosistem. Jadi dengan demikian, jangan kita tiba-tiba mengidentikan karena dilarang disembah, maka dilarang dibuat, dilarang disimpan di rumah. Sekarang kita lihat ayat sini. Mana tadi? Surat Al-Maidah. Surat 5 ayat 104. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau, marilah kalian semuanya. Ila ma anzalallah, menuju kepada Al-Quran, yaitu apa yang Allah turunkan, kan Al-Quran. Jadi apabila Nabi mengatakan marilah kepada Al-Quran, ila ma anzalallah wa ila rasul, dan diturunkan Allah kepada Rasulnya, dan pergilah kepada Rasul. Apa jawaban mereka? Qalu, mereka menjawab, hasbuna ma wajadna alaihi abana. Kami sudah cukup menjalankan apa yang kami temukan orang-orang tua kami juga melakukannya. Jadi merasa cukup. Nah, ini yang salah. Merasa cukup itu tidak boleh. Ya. Merasa cukup tidak boleh. Kalau hati merasa cukup dengan yang ada dalam pengertian bersyukur, ya. Tapi merasa cukup tidak boleh. Kenapa? Karena hidup ini berubah dan hidup ini terus-menerus butuh. Jadi tidak cukup. Misalnya, merasa cukup uang, nggak mungkin, karena setiap hari kita membelanjakan uang kita. Hari ini harus kita makan, besok harus kita makan. Nah, nanti habis kalau kita merasa cukup. Ya, seperti itu. Jadi apalagi ilmu tidak boleh merasa cukup. Harus belajar dan belajar terus-menerus. Tapi mereka sudah berhenti. Hasbuna, kami sudah merasa cukup dengan apa yang kami temukan dari orang-orang tua kami. Allah berkata, awalau kana abaum, apakah mereka sudah cukup meneruskan dan mengikuti apa yang ditemukan pada orang tua mereka, walaupun orang tua mereka itu la ya'lamuna syai'a, tidak punya pengetahuan apa-apa, tidak punya ilmu sesuatu, wala yahtadun, dan tidak mengikuti petunjuk Al-Quran atau kitab suci. Jadi artinya apa? Al-Quran itu menentang status quo seperti itu. Itu namanya status quo. Mempertahankan status quo karena sudah terbiasa menyembah seperti itu, nah maka dia pertahankan status quo-nya. Stagnan namanya di sana, stagnasi. Nah, jadi cuma sebenarnya Islam itu artinya apa? Islam itu harus dinamis. Islam harus dinamis, harus bergerak dan bergerak, berubah dan berubah menuju kepada yang lebih sempurna. Ayat 54. Nah, Nabi Ibrahim mengatakan, ya kalau kamu menyembah patung itu karena ikut-ikutan orang tua, nah, sedangkan berdasarkan penalaran, menyembah patung itu sesat. Sesat artinya sesat pikir. Kan ada namanya sesat pikir. Ya. Jadi ingat, ada namanya sesat pikir, namanya falase. Ya, falase berpikir, falasi berpikir. Jadi, Nabi Ibrahim mengatakan, apakah kau mengikuti orang tua kamu walaupun itu adalah jelas salah, sesat pikir. Tidak sesuai dengan kaidah-kaidah logika. Ya. Kalau kamu ikuti itu, ya kamu akan menjadi sesat juga. Nah, maka kita lihat ini. Qala, Nabi Ibrahim berkata, kalau kalian mengikuti orang tua kalian, laqad kuntum, kalau begitu sungguhnya kalian, antum dipertegas lagi. Kuntum ini sudah ada antum di sini, ingat. Dalam kata kuntum sudah ada antum di sini, tumnya menunjukkan antum. Ya. Tapi ulangi, kalian kalau begitu, ya, kuntum antum wa abaukum, kalian kalau begitu kalian bersama dengan orang-orang tua kalian fi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang nyata,
Karena tidak ada satu penjelasan yang masuk akal berkenaan dengan masuk akalnya disembah itu patung-patung, karena patung-patung itu dibuat oleh kita sendiri. Jadi ini adalah jelas tidak benar. Ini adalah kesesatan. Sesat pikir namanya. Ini adalah kesesatan pikir. Ini adalah falase berpikir yang sangat nyata. Fi dhalalim mubin. Jadi lihatlah jemaah sekalian, kan Nabi Ibrahim menunjukkan tadi kecerdasannya, kan, rushd namanya tadi. Ya. Karena tadi dikatakan itu adalah rushd. Ya. Rushd. 3443. Surat Sabah ayat 43. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami itu Al-Quran dengan terang benderang isinya, qalu, mereka justru berkata, menjawab, mahada, tiadalah kitab suci ini atau orang ini, Nabi maksudnya, illa kecuali rajulun, seseorang, yuridu, yang punya agenda, punya kehendak tersembunyi, an yasuddakum, yang ingin menghalang-halangi kalian, amma kana ya'budu abahukum, menghalang-halangi ataukah melepaskan kalian dari apa yang sudah disembah oleh orang-orang tua kalian. Nah, jadi takut sekali keluar dari apa yang mereka sembah dan orang-orang tua mereka. Bahkan mereka berkata, waqalu ma hadza illa ifkun muftara. Tiada yang disampaikan orang ini, Nabi ini atau Al-Quran ini, kecuali ifkun muftara, kecuali kebohongan yang dibuat-buat. Wa qala alladziina kafaru lil haqq, dan berkatalah orang-orang kafaru, orang yang ingkar itu, kepada kebenaran. Lamma jauh, ketika datang kepada mereka. Jadi terhadap kebenaran mereka mengatakan, in hada illa sihrun mubin. Tiadalah Al-Quran atau Nabi ini kecuali sihir yang nyata. In hada illa sihrun mubin. Jawaban mereka semakin tidak bisa dipahami. Ayat terakhir, ayat 55. Nah, jadi jemaah sekalian, mereka tidak bisa membedakan mana kebenaran, sehingga mereka sendiri ragu, sehingga menanyakan kepada Ibrahim, apakah kau datang kepada kami dengan membawa kebenaran, atau jangan-jangan cuma bermain-main seperti di sini, permainan al-haq, ataukah cuma sekedar laibin, sebagai orang bermain-main, mempermainkan kami. Lalu mereka menjawab, Ajib taknya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau datang kepada kami bil haq, dengan membawa kebenaran, ataukah anta minal laibin, kamu hanya bermain-main, maksudnya kamu bermaksud mempermainkan kami dan agama kami dan sembahan kami. Apakah engkau benar-benar membawa kebenaran atau bermain-main? Jadi artinya mereka tidak bisa, sedemikian rendahnya penalarannya, membedakan antara al-haq dengan al-laibin. Mereka tidak bisa. Tidak bisa membedakan mana al-haq, mana al-laibin. Sebagaimana dalam awam tidak bisa membedakan mana candaan, mana seriusan. Serius dan canda. Nah, jadi jemaah sekalian, kan sudah jelas ini. Ya, tidak bisa membedakan mana kebenaran dan mana yang bermain-main. Yang bermain itu kan bukan kebenaran, palsuan. Jadi anta minal laibin, orang yang bermain-main, maksudnya mempermainkan kami. Nanti kelanjutannya pada hari Rabu nanti atau hari Jumat nantinya. Karena di sini 55, nanti 56 kelanjutannya. Jadi dari sini 5 ayat ini jemaah sekalian kita sudah lihat bahwa dialog Nabi Ibrahim itu adalah dialog yang masuk akal. Dan ini temanya adalah teologi. Temanya bukan salat, bukan puasa, tetapi penalaran tentang ketuhanan. Ini adalah disebut dengan teologi. Ilmu kalam namanya ini. Kita lihat dulu di sini ayat 55 tadi, di sini adalah ya. 55 di sini. Surat Yunus. Kurang lebih sama juga ini. Ya. Lalu mereka berkata, Ajib tanah, apakah kau datang kepada kami? Lital fitana, untuk memalingkan kami. Amma, dari apa-apa wajadana yang kami telah temukan. Alaihi, atasnya. Aba'ana, yang telah kami temukan sudah menjadi kebiasaan daripada orang-orang tua kami.
Wa takuna lakuma, dan kalian berdua, maksudnya Musa dan Harun, di tengah-tengah kami, al-kibriya, ingin menjadi penguasa fil ardi, di muka bumi. Apakah kalian ingin menjadi penguasa? Ya. Jadi mereka menuduh Nabi Musa dan Harun punya agenda tersembunyi. Baru mereka terbuka mengatakan, wa manahnu, dan kami semua ini orang Mesir tidak mungkin beriman kepada kalian berdua, Musa dan Harun. Lakuma bimu'minin. Jadi terbuka mengatakan kami tidak beriman. Kami mengikuti apa yang sudah terbiasa dari orang tua kami. Nah, jadi jemaah sekalian, sebelum kita pindah kepada hadis, kita simpulkan dulu bahwa betapa banyak orang beragama, bermazhab, atau berkeyakinan tidak berdasarkan hasil pikirannya sendiri, tapi berdasarkan kebiasaan-kebiasaan saja yang dia sendiri tidak pernah melakukan penalaran terhadapnya. Sekarang kita lihat hadis berikut ini. Hadis yang kita kasih judul Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Mekah. Ini adalah hadis dari Nabi Muhammad kita. Ini dari Ibn Zaid, ya, dari An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad mengatakan anna Ibrahim harrama Makkah, bahwa Nabi Ibrahim itulah yang memuliakan. Nah, kata harrama di sini bukan berarti mengharamkan dalam pengertian tidak boleh disentuh, ya. Haram itu yang memuliakan, mensucikan, karena Mekah itu kan tanah suci. Jadi yang menetapkan kesuciannya adalah Nabi Ibrahim. Nih, kata Nabi Muhammad kita di Sahih Bukhari, anna Ibrahim harrama Makkah. Nabi Ibrahim lah yang mensucikan Mekah, wada'ala, dan kemudian berdoa untuknya, berdoa untuk Mekah. Ya, ini doanya untuk Mekah ada di surat Al-Baqarah. Adakah doanya? Ada. Nanti bisa kita lihat di sini. Kita lihat di sini dulu. Surat Al-Baqarah. Ayatnya 125. Ini dia. Nah, 126 ya ini. Wa qala Ibrahim, dan ingatlah tatkala Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza balada. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, Mekah maksudnya, aminah, sebagai negeri yang aman. Warzuk alau, dan berezekilah penduduknya, minat tamarat, dari berbagai macam buah-buahan, dan seterusnya. Kesimpulannya ada di Quran, ya. Jadi di sini dikatakan Nabi Ibrahim lah yang mensucikan Mekah dan berdoa atasnya. Waharam tu, dan kata Nabi ini kan Nabi yang bersabda, waharam tu, dan aku Nabi Muhammad ini haram tu yang mensucikan Al-Madinah, yaitu Madinah sekarang, Madinatul Munawwarah. Kama harrama Ibrahim Makkah, sebagaimana Ibrahim mensucikan Mekah. Wada'autulah, dan aku pun berdoa untuk kesejahteraan orang Madinah. Fi muddiha wa sa'iha, berkenaan dengan kemakmuran dan kesejahteraannya. Seperti tadi Ibrahim mendoakan. Mislama da Ibrahim, seperti Nabi Ibrahim mendoakan, Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan 5 kata. Apakah ada kesejahteraan tadi? Ada ini, perhatikan dulu ini, Bapak Ibu sekalian ini. Rabbi jalla hadza balada amina warzuk, ini berikan rezeki, ini kesejahteraan. Warzuk Allah minat tamarat, ya Allah, berikanlah rezeki kepada penduduknya dari berbagai macam buah-buahan. Nah, inilah. Hadis yang kedua. Judulnya Nabi Ibrahim di akhirat bertemu dengan ayahnya tadi, pamannya, ya. Ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, yalqa Ibrahim abahu Azar yaumal qiyamah. Nabi Ibrahim berjumpa dengan abahnya, atau kata tadi pamannya, yang bernama Azar, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala wajhi Azar, dan di wajahnya Azar, di wajah pamannya, qataratun wa gabaratun, di sana ada debu hitam, ya. Jadi wajahnya itu kayak penuh dengan debu hitam. Qataratun wa gabaratun, penuh dengan debu hitam, ya. Fayaqulu lahu, lalu Nabi Ibrahim berkata kepadanya, kepada Azar, kepada pamannya tadi, alam aqul laka la ta'sini,
bukankah aku telah mengatakan kepadamu, wahai Azar, wahai paman, la ta'sini, kamu jangan durhaka kepada saya. Maksudnya kamu jangan menentang ajaran saya. Buktinya sekarang kamu menderita seperti ini. Fayaqulu, lalu kemudian berkatalah Abu, bapaknya, fal yauma la asika, hari ini saya tidak mungkin mendurhakai kamu lagi. Tapi kan tidak ada gunanya lagi, Pak sekalian. Kalau di akhirat kita mengatakan, wahai Ibrahim, hari ini saya tidak mungkin mengkhianatimu lagi, tidak mungkin mendurhakaimu lagi. Tidak ada gunanya. Ya. Tidak ada gunanya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita di akhirat bisa berjumpa dengan orang lain, terutama orang yang dekat kita. Jadi kita bisa berkomunikasi, termasuk ahli neraka, karena ini kan ayahnya Ibrahim masuk neraka, pamannya. Tapi bisa berkomunikasi. Kemudian ini adalah ringkasan daripada pembahasan kita ayat 51 sampai 55. Ini adalah ini. Nabi Ibrahim sebelum jadi nabi dikasih rushd, petunjuk nih. Allah memberikan kematangan berpikir, ingat. Jadi rushd di sini artikan memberikan kematangan berpikir dan kesadaran tauhid kepada Ibrahim sebelum beliau diutus menjadi rasul secara formal. Nah, karena dia rushd, dia bisa mengajukan pertanyaan kritis. Karena jawabannya tidak rushd, jawabannya bersifat taklid. Mengatakan saja ikut pada orang tua. Nah, siapa yang menjawabnya taklid, ikut-ikutan, ya sebetulnya sesat, tidak punya argumen, namanya falasi berpikir. Ya. Jadi seperti ini. Lalu kemudian ini tadi hadis di mana Nabi menyucikan Madinah sebagaimana Ibrahim mensucikan Mekah. Di akhirat bertemu Ibrahim dan Azar. Ya. Sekarang jejak ketauhidan Ibrahim. Isinya adalah rasionalitas, warisan, dan pemutus tradisi buta. Ingat, harus menghentikan tradisi buta. Nah, kita lihat di sini. Kata kuncinya di ayat pertama adalah rushd. Rushd diartikan tadi dengan petunjuk, tapi lebih bagus kalau kematangan akal. Kita sebut saja kecerdasan. Petunjuk dan rasionalitas diberikan sebelum ujian besar datang. Allah mengetahui kapasitas hambanya. Kemudian kita lihat tadi ini, Nabi Ibrahim mensucikan Mekah, Nabi Muhammad mensucikan Madinah. Ini adalah kembar, the twin sanctuaries. Ya. Nah, masing-masing mendoakan. Nabi Ibrahim mendoakan Mekah, Nabi Muhammad kita mendoakan juga Madinah. Dua nabi besar, dua kota suci, tapi satu tradisi tauhid, satu ajaran, yaitu ajaran tauhid. Kemudian pertanyaan rasional, jawaban taklid. Nah ini dia. Pertanyaan rasionalnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Pertanyaan rasional. Ya. Maksudnya di sini, kenapa menyembah patung-patung ini? Apa alasannya? Jawabannya tidak rasional. Kami mendapati nenek moyang kami. Jadi, mengapa menyembah benda ini? Kira-kira begitulah pertanyaan. Mengapa menyembah benda ini? Benda mati. Kenapa menyembah benda mati? Nah, argumen tanpa dasar intelektual, yaitu karena leluhur kami melakukannya. Ini namanya tidak punya akal. Nah, kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Kalau begitu berarti kamu fi dalal. Kata kuncinya dalal, sesat. Masa mau ikut-ikutan sesat? Kira-kira gitu. Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran ataukah bermain-main? Nah, kita lihat, kebenaran yang radikal seringkali dianggap sebagai lelucon oleh mereka yang terjebak dalam zona nyaman tradisi atau status quo. Jadi kebenaran yang radikal, maksudnya tiba-tiba datang, seringkali dianggap sebagai lelucon atau permainan. Nah, ingat tadi jemaah sekalian bahwa hubungan nasab tidak otomatis mendatangkan keselamatan. Nasab tadi penting, tidak otomatis hubungan nasab melahirkan keselamatan. Ini garis keturunan nasab tidak otomatis mendatangkan syafaat atau keselamatan. Buktinya kita lihat tadinya bahwa pamannya Nabi Ibrahim ada hubungan nasab dengan Nabi Ibrahim kan, tetapi pamannya tetap masuk neraka. Jadi nggak ada.
Hidayah adalah mutlak hak Allah. Kedekatan dengan seorang nabi tidak menyelamatkan tanpa iman. Ingat, harus ada iman, tanpa iman. Ini banyak kasusnya, anaknya Nabi Nuh, kan begitu. Anatomi ketauhidan sejati. Kita lihat. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, terutama belajar tentang kisah seperti Nabi ini, pondasinya adalah intelektual. Dalam kurung adalah rushd. Ya. Yang kedua adalah keberanian bertindak. Yang ketiga adalah pertanggungjawaban. Tiga ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari Al-Fakir, mau dimaafkan. Yang bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali pada ayat 51, apakah kita diimbaukan bahawa kalimat wa'allama Adam asma kullaha masih tetap diwarisi kekal abadi dalam insan kamilnya. Kemudian menurut ayat ni Allah tambahkan lagi pemberian seperti Rashad tadi itu sesuai dengan tugasan yang diberikan di zaman masing-masing utusan tadi. Berpikiran terus apa nak ada. Baik, jadi cuma sekalian bahagia kita lihat di sini. Apa hubungan antara rushd di sini dengan di sini tadi nih? Nah, jadi perhatikan juga sekalian. Kalau itu adalah pengetahuan dari Allah, ini wa'allama Adam al-asma. Kita sebut dengan asma apa saja, pengetahuan apa saja. Asma itu kan nama-nama ya. Yang namanya pengetahuan ada namanya, seperti hidrogen, oksigen, itu kan nama. Ya. Langit, bumi, bintang itu kan nama-nama. Kita sebut saja realitas. Selama realitas itu adalah berdasarkan ilmu, apalagi kalau ilmunya terkait langsung dengan Allah, maka itu pasti kebenaran. Nah, ketika dia kebenaran, orangnya disebut dengan rushd. Jadi demikian, orang yang rushd itu adalah orang yang ilmunya bersumber dari sumber kebenaran, yaitu Allah. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, jadi selama kebenaran itu adalah, selama pengetahuan itu adalah benar, dan dia akan benar selama pengetahuan itu didasarkan atas ar-rushd, maka itu sebetulnya sumbernya dari Allah. Diakui atau tidak diakui? Ya, diakui, tidak. Jadi ilmu pengetahuan yang diajarkan para saintis, para peneliti, para ilmuwan, hakikatnya adalah ilmu Allah. Semuanya dari Allah. Yang diajarkan para ahli astronomi adalah alam semesta ciptaan Allah. Yang diajarkan oleh para ahli kesehatan, dokter misalnya, adalah tentang tubuh manusia. Itu adalah ciptaan Allah. Yang diajarkan misalnya oleh dokter hewan adalah tubuhnya hewan-hewan. Itu dari Allah. Yang diajarkan oleh para ahli geologi adalah tentang batu-batuan, bumi. Bumi batu-batuan dari Allah. Yang diajarkan misalnya oleh para ahli sosiologi adalah manusia yang bergaul, berinteraksi. Nah, manusia yang berinteraksi adalah dari Allah. Jadi kesimpulannya, ilmu apapun yang kita pelajari bersumber dari Allah. Kalau ilmu kita bersambung dengan Allah atau connect, baik disadari atau tidak disadari, maka itu namanya ar-rushd, kecerdasan. Kecerdasan. Nah, maka oleh sebab itulah jemaah sekalian bahagia, harusnya orang-orang yang beriman, berquran adalah orang cerdas. Dan orang yang menunggu pemimpin terakhir dari keturunan Nabi, yaitu Imam Mahdi, maka pada asalnya orang yang harus cerdas. Jadi harus argumentasinya berdasarkan kecerdasan. Kenapa? Karena Imam Mahdi ini adalah manusia rushd, sempurna rushdnya. Manusia sempurna kecerdasannya yang terakhir akan datang kepada seluruh manusia. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah SWT, kalau salah dan khilaf dari kesalahan dan kekurangan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.